Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dalam mata kuliah desain web di Universitas Tekkom untuk pertemuan kedua. Di sini nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang penggunaan CSS atau stylenya ya. Mengimplementasikan stylenya di dalam dokumen HTML pada suatu dokumen yang sudah memiliki naskah ya dan ingin diubah tampilan-tampilannya. Nah, di dalam pengaturan penggunaan CSS di sini nanti ini implementasi dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang menambahkan CSS dan juga penggunaan perintah CSS-nya ya. Jadi di dalam pengaturan CSS di situ nanti secara default untuk penulisannya ini diatur menggunakan selektor, kemudian ada property dan value ya. Property dan value bisa Anda lihat sesuai dengan yang ada di dalam sheet-nya ya. Nah, selain perlu Anda ketahui property dan value dari CSS-nya ya, ada juga property dan value untuk dokumen HTML-nya ya. Jadi dokumen HTML atau yang termasuk dokumen HTML di sini nanti perintahnya apa saja. Nah, itu bisa Anda lihat di dalam cheat sheet dari dokumennya ya. Nah, untuk melihat cheat sheet dari dokumennya, di sini nanti kita bisa menggunakan cheat sheet seperti yang sudah saya share di dalam itu ya, apa namanya? Siakat ya. Di Siakat sudah saya share untuk cheat sheet-nya ada tambahan beberapa cheat sheet yang bisa digunakan di dalam objek-objeknya ya. Nah, oke. Jadi untuk cheat sheet-nya nanti bisa Anda lihat dari yang ada di dalam link Siakat ya. Di link Siakatnya ini nanti bisa Anda lihat di sini ada cheat sheet seperti ini ya. Jadi ada cheat sheet CSS ini yang lebih lengkap. Jadi nanti dari situ Anda bisa melihat perintah-perintahnya apa saja, banyak banget ya. Banyak sekali di sini, ya, ini lebih lengkap ya. Kemudian ada juga cheat sheet untuk HTML. Jadi kalau bagi yang belum tahu perintah-perintah HTML itu apa saja, nah di sini ada ya. Jadi perintah-perintah HTML itu ada HTML-nya itu sendiri, head, body, kemudian title, kemudian pre, ada p, ya, ada ul, dan lain-lainnya ya. Nah ini ada banyak sekali dan itu sudah saya sertakan di dalam Siakat. Ya. Kemudian untuk cheat sheet yang satunya lagi di situ filenya berisikan cheat sheet yang lebih detail. Ya. Ada 13 halaman ya, berarti itu sangat lengkap. Ya. Nah ini untuk font, ada font family, ada font size. Ya. Nah ini di dalam pengaturannya. Ya. Nah terus di dalam pengaturannya di sini setelah kita mengetahui cheat sheet-nya, kemudian yang berikutnya kita tinggal mengimplementasikan cheat sheet-nya di dalam dokumen, ya, dokumen yang kita miliki. Jadi seandainya saja di sini kebetulan ada satu naskah ya. Nah di sini ada satu naskah, satu teks ya, seperti ini. Dan di dalam teks tersebut pengen dijadikan dokumen HTML, misalkan saja ya. Nah di dalam teksnya ini pengen dijadikan dokumen HTML. Jadi supaya nanti bisa diatur sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Nih, jadi ada religion and culture ya dari teksnya. Nanti di sini diberi judul naskah, kemudian di sini nanti untuk naskahnya diatur tampilannya, subjudulnya diatur tampilannya berbeda sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau pengen diatur seperti itu, maka kita bisa menyiapkan dokumen baru di dalam pengaturannya. Nah, untuk membuat dokumen HTML, yang pertama kita lakukan di sini adalah membuka dulu Notepad-nya ya. Jadi untuk pengaturan dokumennya, di sini nanti saya menggunakan Notepad ya. Jadi Anda buka dari menu Start, kemudian aksesoris ya, kemudian Notepad, tampil seperti ini dokumen Notepad. Saya kira sudah nggak asing ya dengan Notepad. Nah, setelah tampil dokumen Notepad seperti ini, kemudian yang berikutnya di sini nanti kita tinggal membuat dokumen elemen atau menentukan dokumen ya. Menentukan dokumen dan membuat elemen HTML-nya. Jadi yang pertama di sini kita buatkan perintahnya yaitu HTML. Ya.
Kemudian elemen pertama ada head. Ini kalau mau dibuat menjorok gini nggak apa-apa. Kalau masih belum paham ya atau belum tahu pengaturan pasangannya gimana sih. Nah, ini dibuat seperti ini saja ya. Nanti head secara default itu akan mempunyai atau bisa ya, bisa diberikan salah satunya adalah title. Nah, nanti title munculnya di mana kita lihat ya. Misalkan saja beranda. Slash title. Baik, di sini sudah saya buat satu dokumen ya. Jadi dokumennya di situ adalah dokumen awal ya, contoh. Jadi title yang ada di dalam head. Jadi ini satu elemen ya. Head ini satu elemen, body satu elemen. Jadi head ini tidak terlihat, sebagian besarnya tidak terlihat karena itu untuk metadata ya. Sedangkan untuk body ini yang terlihat ya. Konten web ini sebagian besarnya di body ya. Jadi di dalam title itu nanti akan tampil di sini. Nah ini adalah pengaturan title-nya. Ya. Jadi kalau mau diubah, tidak ingin ditampilkan tulisannya beranda, atau mau diubah menjadi home atau yang lain, silakan Anda ubah di title-nya. Ya, jadi title ini untuk menampilkan nama dari tab-nya di dalam browser. Ya. Kemudian ada satu dokumen, ya, di dalam body satu paragraf. Jadi P ini untuk mengindikasikan paragraf. Ya. Nah di dalam paragraf saya berikan style dengan warna huruf merah dan teksnya tebal ya seperti ini. Ini adalah namanya inline style sheet ya. Jadi inline style sheet ini tinggal dibuat seperti itu. Kemudian nanti di sini adalah naskahnya. Kalau mau dibuat sub-sub boleh silahkan, ini tinggal dibuat gini. Kalau pengen apa namanya gampang belajarnya tuh sebenarnya kayak gini ya. Nah dibuat turun-turun gini. Nah ya. Nih, jadi ini pengaturan penambahan tag P atau untuk membentuk paragraf. Di dalam paragraf tersebut, ini nanti ada pengaturan style. Pengaturan style ini berlaku untuk tag naskah pertama, ya, di dalam paragraf pertama tersebut, ya. Nah, dibuat gini boleh, dibuat turun seperti tadi bisa, ya. Nah, di dalam P yang lain karena tidak diberikan style, itu nanti akan terlihat tidak ada perbedaannya. Jadi sama berbeda tampilannya ya, tidak sama dengan ini. Ini ada style, ini tidak. Nah, itu untuk yang inline. Jadi inline ini hanya digunakan di sebagiannya ya. Kemudian untuk yang internal, internal nanti di dalam head selain kita berikan
title. Nanti kita juga bisa berikan style ya. Nah, jadi di sini bisa kita tambahkan nih style. Nah ya. Kemudian nanti tinggal kita atur style pertamanya apa nih namanya. Saya pengen membuat kelas, ya tinggal diatur aja ya. Jadi tinggal diatur aja titik paragraf ya. Nah, ini di dalam memberi nama style jangan sama dengan apa namanya itu perintah ya, nama perintah. Jadi kalau paragraf itu kan biasanya gini tulisannya di bahasa Inggris ya. Nah, ini kita ganti dengan F bahasa Indonesia aja supaya tidak terdeteksi sebagai perintah ya. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita tentukan pengaturannya ya. Yang pertama di sini pengaturannya misalkan saja color titik 2 red ya, titik koma bawahnya lagi. Nah, biar cepat dikopikan aja ya, biar gak menspasi ya. P ini nggak apa-apa. Nanti ini tinggal kita ganti ya. Font size, misalkan saja saya pengen mengubah font size-nya, di sini tinggal tulis font strip size. Kalau nggak paham propertinya, tinggal dibuka di cheat sheet-nya tadi ya. Di sini saya ganti misalkan saja Times New Roman. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam menentukan value di suatu properti, ini kalau ada spasinya kasih petik ya. Kalau tidak ada spasinya, seperti misalkan saja Arial, ya, Trebuchet dan lain sebagainya, itu nggak perlu pakai petik. Kemudian di sini nanti saya ubah untuk yang berikutnya adalah font size. Font size 24, sorry. Font size 24 ya. Kemudian font name, font face ya. Font face itu untuk jenis huruf ya. Nah, di sini nanti ditentukan ya. Ditentukan nilainya adalah Times New Roman tadi ya. Titik koma, kemudian yang terakhir di sini misalkan saja font style ya. Titik 2 italic titik koma ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ini kita sudah membuat suatu kelas ya. Jangan lupa ditutup. Ditutup dengan kurung kurawal. Jadi nama kelas, kemudian kurung kurawal buka, pengaturan properti dan value-nya, ya satu pengaturan, dua pengaturan, tiga pengaturan, empat pengaturan, ini sesuai dengan kebutuhan. Ditutup dengan ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal ditutup stylenya. /style. Nah, setelah diperhatikan di sini karena saya pengen mengatur paragraf, daripada saya membuat paragraf, mendingan ini saya buat untuk tag P ya. Mendingan saya gunakan untuk tag P. Nah, untuk mengatur menjadi tag P ini tinggal diganti aja langsung ya. P boleh atau bisa ya. Langsung dibuat seperti itu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Berarti di sini dari kelas diubah menjadi tag untuk selektornya ya. Ini. Nah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita lihat di dalam browsernya, maka semua teks yang ada P-nya atau yang berada di dalam tag P secara otomatis akan berubah ya. Itu. Secara otomatis akan berubah. Nah, ini. Jadi kalau kita tampilkan di dalam browser atau kita lihat di dalam browser, itu nanti akan berubah seperti ini. Nah, ini. Ya. Itu di dalam pengaturan pembuatannya. Ya. Nah, ini namanya internal. Jadi berlaku untuk seluruh
dokumen yang memiliki tag sama, ya. Nah, ini tag sama-sama P langsung berubah. Kalau di bawahnya ada P lagi, nanti secara otomatis berubah lagi, ya, gitu. Nah, ini internal style sheet. Kemudian yang berikutnya, selain ada internal style sheet, ada juga external style sheet, ya. Nah, external style sheet di sini nanti akan berbeda dengan internal, karena eksternal di situ harus dibuat di dalam dokumen yang terpisah, berarti ini nggak diperlukan, ya. Nah, ini nggak diperlukan, ya, itu. Nah, yang diperlukan di dalam head apa? Perintah linknya kemarin, ya. Link, style, relationship style, style, sama dengan CSS or tag, spasi, petik, ya. Relation, style sheet, kemudian href. Nah, ini nama file CSS-nya, ya. Nah, karena nama file CSS-nya di sini belum ada, maka untuk href-nya ini saya tinggal dulu. Ya, nah ini penting nih. Ini untuk menghubungkan antara dokumen HTML dengan dokumen CSS, ya. Itu. Nah, ini di dalam penentuannya seperti ini. Kalau misalkan saja mau diberi nama langsung, boleh sih, misalkan saja style doc1, misalkan, ya. Titik CSS. Nah, berarti nanti pada saat kita membuat CSS, ini harus diberi nama style doc1, ya. Kalau sudah disimpan, kemudian saya buka dokumen baru, ya. Saya buka dokumen baru, di dalam dokumen baru ini sama plug, kita buat file CSS-nya, ya. Untuk file CSS itu nanti tinggal diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau yang pertama misalkan saja saya buat kelas judul, ya. Kemudian kurung kawal buka, ya. Pengaturan pertamanya di sini apa? Misalkan untuk judul. Font size, ya, sama dengan Arial, boleh, ya. Kemudian background, sama dengan black, yellow aja, ya, yellow. Kemudian font size sudah, ya. Keliru menang. Font size 24, ya. Font face sama dengan Arial, ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian untuk lainnya sudah nggak ada, sudah tutup, ya. Nah, ini sudah selesai satu style, namanya judul. Bentuknya kelas karena ada titiknya, ya, di awal. Nah, di dalam dokumen CSS ini nanti buatnya seperti ini saja langsung. Nah, jadi nggak perlu ditentukan HTML, head, seperti tadi nggak perlu. Jadi dokumen CSS itu langsung dibuat stylenya, ya. Kemudian yang kedua saya buat untuk body. Nah, ini tag, ya. Tag body, formatnya di situ untuk background saya ubah biru muda. Nah, biru muda ini apa, ya? Cyan aja lah, titik 2 cyan. Nah, ini keliru nih perintahnya. Ya. Jadi kalau di dalam dokumen HTML itu pakainya sama dengan, kalau di dalam dokumen CSS ini pakainya titik 2, ya. Penentuan nilainya.
Seandainya saja pengen mengatur nilai selain dengan science ya atau pengen warna yang lain, di sini nanti kita bisa membuka satu program aplikasi yaitu Photoshop ya. Yang mana di dalam Photoshop ini nanti ada juga kode-kode warna yang bisa digunakan di dalam dokumen HTML ya, gitu. Setelah kita buka Photoshop, nanti di dalam Photoshop di sini kita tinggal tampilkan dari menu File, New, untuk membuat dokumen baru ya, barang aja. Kalau sudah terbuka, nanti kita bisa menggunakan warna hitam ini ya, yang ada di atas ya. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian di sini ada kode warna, pakai crash ya. Pakai crash. Nah, kita bisa ubah nilainya ini dengan menggeser dari crashnya nih ya. Nah, ini nanti untuk mengubah warnanya. Atau bisa juga kita geser dari slidernya ya. Biru muda misalkan, nah, ini disorot ke biru muda dulu ya, ke warna yang diinginkan ya, dari slider yang ada di samping. Nah, ini kalau sudah tinggal kita seret lagi, kita drag ya, kita drag ke warna yang diinginkan. Nanti di sini akan muncul kodenya ya. Crash ABECFF. Ini di copy. Copy, kemudian kita masuk ke dalam dokumen CSS-nya, tinggal kita ketik crash, Ctrl V, di paste ya, di paste di situ. Nah, ini sudah bisa untuk mengatur warna di dalam CSS ya, atau pada suatu objek. Nah, itu untuk penentuannya ya. Nah, di sini tidak ada ini pengaturan font warna huruf ya. Warna huruf pengen saya berikan biru muda, nah biru tua. Biru tua nanti nilainya berapa? Nah, ini kita tinggal geser aja ya. Nah, biru tua yang bagaimana nih? Yang seperti ini misalkan. Nah, ini tinggal di blok, Ctrl C. Kemudian di dalam dokumen CSS-nya tinggal dibuat color sama dengan titik 2, crash, Ctrl V ya. Gitu. Ada juga yang menggunakan 3 karakter ya, misalkan saja O2A, ini bisa ya. Seperti ini bisa ya, 6 karakter bisa ya, itu. Nah, kalau sudah kita lihat dulu hasilnya nih, apakah bisa tampil ya. Selesai. Setelah selesai kita tinggal pilih menu file save untuk menyimpan. Perlu diingat di dalam proses menyimpan nanti untuk penamaan harus di dalam tanda kutip ya. Style doc 1.css di dalam tanda petik ya. Nah, ini. Dan ekstensinya harus ditulis menjadi HTML atau menjadi CSS ya. Nah, setelah itu tinggal di save. Nanti akan terletak sefolder antara nah, ini ya. Setelah dibuat seperti ini, nanti di sini akan, setelah kita simpan, dia akan terletak sefolder dengan dokumen HTML-nya. Nih, dokumen 1, ini style doc 1 ya. Apakah namanya sama? Style doc 1, di sini kita lihat di dokumen HTML-nya. Oh, nggak terbuka ya. Kita open aja. All file. Nah, style doc 1.css. Nah, udah benar ya. Nah, kalau sudah benar, sekarang tinggal kita atur ya. Kita simpan, tutup saja untuk notepad-nya, langsung membuka browser ya.
di reload. Ini untuk beranda. Kemudian untuk yang kedua, sekarang tinggal kita double klik nih dokumen satu nih. Ya. Oh. Sudah berubah ya. Backgroundnya sudah berubah. Kemudian warna hurufnya ini juga sudah berubah. Ya. Pengaturan dari body. Nah, terus efeknya dari pengatur yang tadi mana? Misalkan saja di dalam dokumen ini ya. Nah, yang pengaturan judul ini mana? Kok nggak kelihatan nih yang hurufnya besar ya, font size-nya 24, warnanya kuning, kemudian hurufnya Arial kok nggak ada. Nah, untuk mengatur penggunaan ini, ya, penggunaan style judul di dalam dokumennya, nanti kita buka dulu dokumennya. Ya, dokumennya kita buka dulu, HTML-nya. Kemudian yang mau diberikan pengaturan tersebut, ini tinggal dipanggil kelasnya di sini ya, di dalam tag-nya. Di dalam objek tag-nya ini tinggal kita panggil kelasnya. Nah, jadi di dalam setelah P ya, setelah P, itu nanti diberi spasi, kelas, sama dengan ketik judul. T. Ya. Nah, ini harus seperti itu. Ya. Kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita lihat hasilnya di browser. Reload. Nah, ini sudah jadi. Ya, backgroundnya kuning, tagnya hitam, besar, ya. Ini sudah berubah. Nah, ini kalau kita pengen mengatur penentuan tag untuk penentuan style untuk objek-objek naskahnya, ya. Nah, itu di dalam membuat atau mengimplementasikan stylenya. Nah, kemudian untuk naskah yang banyak seperti ini tadi gimana? Nah, kalau pengen membuat untuk naskah yang banyak seperti ini, atau misalkan saja kita pengen membuat untuk naskah yang lain, ya, kita tinggal buka dulu naskahnya ya. Open, kita tinggal cari di mana naskah tersebut berada, ya. Tadi di mana ya? Nah, ini bahan ya. Nah, tag, home misalkan, kita buat untuk yang home dulu, open. Nah, di sini ada. Ya, religion and culture isinya ini, traveling and adventure isinya ini, ya, shopping isinya ini dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal buat. Yang pertama dilakukan apa? HTML ya, HTML. Kemudian head. Ini wajib ya. Kalau title nggak apa-apa ya, wajib. Dianggap wajib aja nggak apa-apa ya. Home. Ya, slash title. Kemudian slash head. Body. Ya. Nah, ini sudah masuk. Sekarang ini tinggal kita berikan P. Ya. Sudah jadi paragraf. Ya. Mau diberi spasi kosong, kita tambahkan perintah BR. Ya, break row. Break row ini berarti memberikan spasi kosong. Ya. Kalau paragraf baru tinggal kita berikan BR, P, ya, P. Ini paragraf baru. Sampai sini paragrafnya ya. Slash P. Nah, itu. Ya. Kalau sudah, kita tinggal mendesain untuk kalau pengen diberikan banyak enter seperti ini ya, 1, 2, 3. Berarti di sini kita harus berikan 3 BR. BR, ya, BR, BR.
Itu. Ya, berarti nanti akan ada 3 baris enter di dalam hasil tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat, kemudian yang berikutnya tinggal kita masukkan untuk perintah linknya. Link, style, ya, sama dengan CSS, or text, kemudian relation, sama dengan dibalik-balik nggak ada masalah ya. Style sheet, jadi mau relationnya dulu, mau stylenya dulu silakan. Kemudian href sama dengan web1.css. Ya. Dah, ya. Setelah jadi ini disimpan, kita simpan di dokumen baru ya, save as. Jangan lupa diberi petik pada saat menyimpan naskahnya, ya. Nah, simpan di sini aja ya, di web ya. Petik home.html. Ya. Kalau tidak diberi petik, nanti akan menjadi .txt sebagai standar dokumen Notepad ya. Jadi seperti ini nggak ada masalah ya, nanti tetap jadinya satu paragraf, tidak ada enternya ini. Jadi antara dokumen HTML dengan dokumen Microsoft Word beda. Ya. Di dalam dokumen HTML yang diperhatikan adalah perintah-perintah yang ditambahkan, ya, bukan tampilan dari dokumennya. Ya. Jadi meskipun ini saya enter per kata seperti ini ya misalkan ya. Nah ini saya enter per kata seperti ini. Itu nggak ada masalah di dalam dokumen HTML. Tampilnya nanti tetap nyambung, ya. Tampilnya tetap nyambung. Nah ini di dalam HTML, jadi unik ya HTML. Bagi yang sudah biasa pakai Microsoft Word, menggunakan ini sepertinya susah, padahal nggak ada masalah sih. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini kita simpan, kemudian buat dokumen baru kita buat stylenya ya. Judul, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian yang kedua ada subjudul, ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian yang ketiga ada body. Boleh, silahkan ya. Mau buat style berapa ini? Tinggal di setting di sini ya. Yang berikutnya ada ID konten atau isi ya. Nah, kalau sudah tinggal kita create untuk properti dan value-nya ya. Judul itu jelas, font size besar ya. Sama dengan 24 dan terusnya lah pokoknya sama persis. Udah gini aja dulu ya. Nah, kalau misalkan mau menengahkan paragraf, menengahkan tag itu gimana ya? Kita cari aja di cheat sheet-nya ya. Cheat sheet-nya tadi tinggal kita buka. Kalau misalkan belum hafal untuk pengaturan tag alignment ya. Mana nih tag alignment ya. Nah, ini tag align ya. Tag align ada start and left right center justify ya, pilihannya, value-nya. Tag strip align. Ini untuk menengahkan tag, berarti tinggal kita tentukan ya. Kita tentukan saja di notepad-nya langsung tag line. Titik 2, wah ini keliru lagi nih. Kalau campur-campur HTML sama CSS gini ya. Center. Koma. Kemudian font weight-nya titik 2 bold.
Nah, ya. Subjudul sama, cuma ukurannya kecil. Ya, 816 misalnya. Ini left, ya. Kemudian bold juga. Kemudian untuk body cuma color sama warna huruf ya. Warna huruf saya ganti blue aja. Sama background. Ya. Background di sini saya pakai warna yang tadi ya, yang biru terang. Crash, Ctrl V, T, ya. Kemudian konten saya ganti untuk konten ini hurufnya font face. Ganti apa ya? Varian aja. T, kemudian font style saya buat miring. Ya, biar ada bedanya. Metalik. Dah, selesai. Jadi konten berupa ID karena tandanya crash, body ini tag, kemudian ini subjudul, kelas, ini juga sama kelas. Ya. Kemudian ada lagi, saya pengen membuat perintah untuk tag HR ya. HR itu horizontal rule. Kemudian garis atas. Ya. Mengatur style HR pada garis atasnya ya. Ini, aduh, garis apa ya? Nah, kalau lupa ya buka aja titiknya. Border ya. Border align box model. Nah, nggak ada bordernya. Oke, nanti dicari sendiri ya. Nah, garis atas di sini saya pengen membuat untuk pengaturan bordernya, border top ya, titik 2. Ukurannya 3 pixel, kemudian jenisnya solid. Solid itu satu garis ya, warnanya merah. Nah, dah. Ya, ada border top, bottom, left, right. Ya, cuma di sini HR itu adalah perintah untuk memberikan garis di bawah tag ya. Di bawah tag sepanjang halaman atau sepanjang dokumennya ya. Sehingga di dalam HR itu nanti ya, ini kalau diberikan di dalam tagnya ini secara otomatis akan diberi pengaturan seperti ini. Tampilannya diubah seperti ini ya. Nah, ini saya simpan dulu. Ya. Web CSS atau web style aja ya, web style titik CSS. Save, kemudian saya buka dokumen HTML-nya, home. Tadi apa namanya, web CSS ya, web style. Web style titik CSS. Oke, udah. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan ke sini ya. Kita tinggal implementasikan ke sini. Di sini nanti saya tambahi satu naskah ya, satu paragraf atau satu teks yang namanya beranda slash p br
Ya. Kemudian di dalam page atau paragraf ya, paragraf beranda ini saya panggil kelasnya. Kelas sama dengan judul. Religion and culture, di sini saya panggil kelasnya subjudul. Ya. Nah, nanti ini tinggal dikopikan aja nih. Ctrl C. Yang subjudul ya langsung diberikan Ctrl V ya. Ctrl V. Dah. Ini saya kopikan. Saya taruh di sini ya. Nah, bisa. Ya. Judul cuma untuk yang tag berandanya saja. Nah, nanti di bawah tag beranda ini setelah baris kosong ada HR. Nah, HR ini memberikan horizontal rule. Garis secara horizontal yang sepanjang dokumen, ya. Itu. Kemudian untuk yang konten di sini nanti saya panggil ID-nya ya, ID sama dengan konten. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk memanggil kelas ya langsung kelas, memanggil ID ya langsung ID, memanggil body nggak usah, ini sudah otomatis terpanggil ya, body ini sudah otomatis aktif karena di sini sudah dipanggil perintah body. Ya, itu. Nah, kalau sudah ini tinggal dikopikan, Ctrl C. Untuk semua konten diberikan, ya. Nah, ini di dalam mengatur pembuatannya ya. Udah jadi. Nah, nanti di bagian akhirnya saya berikan BR, HR ya. Nah, seperti ini. Saya simpan. Kemudian saya tampilkan di dalam dokumen HTML-nya. Nah, di browsernya. Nah, ini ya. Ini sudah ada HR. Kemudian kontennya sudah ada dan lain sebagainya sudah ada, tapi belum diimplementasikan tampilan hasilnya. Ini ya. Nggak jalan sama sekali nih CSS-nya. Kira-kira apa? Nah, kita cek. Ini saya tutup dulu aja. Saya buka lagi. Ya. Web style. Web style. Oh, S-nya 2. Ini anak-anak yang gendengnya S seluruh ya. Nah, ini aja. Dah. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, udah langsung jalan ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Loh, ini keliru nih. Ini harusnya seperti ini. Nah, karena kita cek. Kita cek di dalam CSS-nya ya. Klik kanan, edit. Nanti secara otomatis di situ akan terlihat atau akan dimasukkan ke dalam tampilan notepad-nya. Ya. Judul, subjudul sudah benar. Ada masalah, berarti kita buka yang dokumen HTML-nya. Salah menamai biasanya ya. Kelas subjudul religion. Ah, ini subjudul harusnya ya, bukan judul. Nah, kelirunya di sini nih. Ya. Sub. Ya, jadi harus sesuai bagiannya. Kalau tidak sesuai bagiannya nanti tampilannya beda. Dah. HR-nya nggak jalan ya. HR-nya nggak jalan.
Kenapa HR-nya nggak jalan? Karena HR-nya di sini tidak dipanggil kelasnya. Jadi di sini harus dipanggil kelasnya nih. Kelas sama dengan GRS atas. Nah, harus seperti ini. Ya, nggak bisa hanya HR saja. Kalau hanya HR saja tanpa mencantumkan nama kelasnya, berarti di sini nanti tidak diimplementasikan pengaturan yang ada di GRS atas. Ya, sama juga dengan yang ada di sini. HR kelas sama dengan GRS atas. Dah. Kita simpan. Saya pastikan lagi dulu aja apakah benar untuk namanya GRS atas. GRS atasnya. Nah, ini. Ya. Jadi tidak cuma hanya HR-nya saja, tapi di sini ada kelasnya. Berarti HR yang memiliki kelas GRS atas. Ya. Diberlakukan pengaturan seperti ini. Nah, itu di dalam penentuannya seperti itu. Ini saya tutup. Kemudian saya tampilkan di dalam pengaturannya yang berikutnya, yaitu di browsernya ya. Reload. Nah, sudah berubah. Ya. Nah, ini di dalam mengatur pembuatan atau memberikan pengaturan untuk style. Ya. Title ini jadi home, kemudian ini berubah menjadi beranda, ya. Religion and culture juga sama, ya. Traveling adventure, shopping, dah jadi. Setelah jadi, seiring berjalannya waktu ada perubahan konsep, ya. Ada perubahan konsep di sini. Yang semula tulisannya biru diubah menjadi hitam. Yang semula backgroundnya biru muda diubah menjadi oranye. Ya. Garisnya ini diubah menjadi biru misalkan. Hurufnya diubah menjadi Arial semua. Nah, kalau ada perubahan konsep seperti itu, maka di sini nanti kita perlu ubah. Ya. Kita perlu ubah di dalam penentuannya di sini sesuai dengan yang ditentukan, ya. Nah, ini perlu kita ubah dengan cara kita buka notepad ya, notepadnya kita buka, kemudian kita edit stylenya ya, langsung stylenya yang diedit. Jadi bukan objek yang lain ya, stylenya langsung diedit. Edit. Kemudian untuk font weight-nya sama, ini judulnya diubah menjadi hitam ya warnanya. Berarti color-nya ini yang dari semula blue diubah menjadi black pada body ya. Karena body itu mengatur semuanya ya. Mulai dari di bawah body sampai ke bawahnya itu semua tag-nya itu nanti akan diatur dari sini. Background-nya diubah menjadi orange ya, berarti di sini nanti kita pilih warna orange dulu. Ya. Nah. Ini ya. Udah. Kemudian setelah kita pilih warna oranye, yang berikutnya nanti tinggal kita tentukan. Ini sudah saya ubah menjadi warna oranye dan warnanya hitam untuk tag ya. Backgroundnya oranye, warna tagnya hitam, kemudian bentuk hurufnya diganti Arial, berarti font face. Face sama dengan titik 2 Arial. Ya, titik koma. Udah. Nah, di sini karena konten ada pengaturan huruf Herdana, ini dihapus. Ya. Konten yang ditambahi tagline, justify, titik koma. Ya. Kemudian garis atasnya diubah menjadi biru, berarti blue. Nah.
Ya. Tipis saja, 1 poin. Simpan. Jadi yang diubah cuma stylenya ya. Yang diubah di sini cuma stylenya. Di dokumen HTML-nya tidak diubah sama sekali. Kemudian yang berikutnya kita lihat di dalam browser. Ya. Kita lihat di dalam browser apakah sudah bisa berubah. Ya. Oh. Ya, ya, ya. Bentar. Nah, ini kita lihat di browser apakah sudah bisa berubah. Sekarang sudah bisa dilihat di dalam browser itu naskahnya sudah berubah ya. Tampilannya sudah berubah. Ya. Cuma yang terjadi di dalam font face-nya ini nggak berubah semua ya, nggak berubah sama sekali nih. Ini tetap Times New Roman nih. Nggak berubah jadi Verdana ya, nggak berubah jadi Arial ya. Nah, sekarang kita cek nih di stylenya nih. Body, font face, Aria. Oh, Arial ya. Dah, simpan. Kemudian kita reload di dalam, ini tadi kelirunya di sini ya. Nah, ini tadi Aria, kurang L ya. Kalau sudah ini tinggal disimpan, kemudian kita buka di browser, reload ya. Oh, kok nggak buka nih? Nah, apanya nih? Backgroundnya sudah ya, garisnya sudah, HR-nya sudah ya, nggak ada masalah HR. Cuma bentuk huruf atau font face-nya yang masih belum. Nah, ini di dalam mengatur implementasi dari penggunaan CSS seperti itu. Ya. Tagline, font weight, kemudian font face, sudah benar. Save, saya close saja. Kemudian saya buka kembali atau tampilkan kembali di dalam browsernya. Masih belum berubah ya. Tapi intinya sebagian besar dari tagnya sudah berubah ya. Jadi ini paragrafnya sudah menjadi rata kanan kiri. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama ya. Sudah berubah sesuai dengan pengaturan terbaru yang diberikan. Cuma masih ada beberapa yang belum bisa terlihat seperti pengaturan huruf ya. Pengaturan huruf di sini malah tidak mau berubah sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, ini sekarang tinggal kita cek lagi ya, seandainya nanti ada yang kurang atau ada yang keliru, ini tinggal diubah. Nah, intinya seperti itu. Jadi di sini kalau kita menggunakan kelas ya, pakainya titik, ID pakainya crash, tag tidak pakai apa-apa, kemudian nanti diawali dengan kurawal buka. Dibuat jejer seperti ini nggak ada masalah ya. Nah, dibuat jejer gini boleh, nggak apa-apa, ya, tidak berpengaruh. Dibuat turun gini boleh ya. Nah, biasanya kalau masih belajar di sini itu pakainya yang ke bawah. Jadi biar enak melihatnya bahwa ini satu style, ini satu style, ini satu style yang dikumpulkan dalam satu kelas namanya judul. Ya. Kalau gini kan nanti bacanya sesuai titik koma ini. Nah, bacanya sesuai titik koma ini sebagai pemisah ya. Itu. Ini di dalam penentuannya ya. Trebujat. Misalkan ya. Oke. Save as ya. Kemudian diubah ke HTML-nya.
Ah, oke, nanti kita lanjutkan aja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pengaturan style. Jadi intinya style dibuat dengan dokumen HTML-nya terpisah ya untuk yang eksternal. Kalau yang internal tadi sudah saya tunjukkan ya di dalam pengaturannya. Kemudian antara eksternal dan internal, eksternal untuk CSS dengan dokumen HTML-nya ini kalau bisa dibuat dalam satu folder ya. Kalau tidak dibuat dalam satu folder, nanti di dalam menuliskan linknya itu beda ya. Ini. Ya, nuliskan linknya ini nanti beda hrefnya. Kalau tidak diletakkan dalam satu folder. Ya, jadi supaya hanya nama file CSS-nya saja, letakkanlah dokumen HTML dan dokumen CSS-nya satu folder. Ya, seperti ini. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan style di dalam dokumen HTML. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya, cukup untuk hari ini. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman ya. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.